Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong, luar biasa. Nah, meskipun kita ternyata minggu-minggu ini kita memasuki PSBB lagi ya Kak ya. Harus di rumah lagi, harus jaga jarak lagi, tapi kita harus tetap semangat. Ibadahnya harus tetap lancar, sekolahnya juga meskipun di rumah tetap semangat, jadi nggak boleh ada yang patah semangat. Nah, karena kakak juga mau bagiin satu ayat dari Amsal 17 ayat 22, pasti adik-adik udah pernah dengar bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah kayak gitu ya, jadi mau apapun situasinya, kondisinya, hati kita harus selalu apa Kak? Harus selalu gembira ya? Iya. Oke deh kalau kayak gitu. Nah sebentar lagi kita mau mulai ibadahnya. Adik-adik siap-siap. Semuanya harus dalam posisi sikap yang sempurna yang untuk berdoa, untuk memuji Tuhan bareng-bareng. Dan tidak ada yang bercanda lagi di rumah. Semuanya fokus sama Tuhan di hari ini. Oke? Dan mama papa di rumah juga boleh dibimbing semua anak-anaknya supaya bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang bercanda. Itu aja dari kakak, pokoknya adik-adik tetap semangat menjalani hari-hari ke depannya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik, masih pada semangat kan? Harus dong Kak. Ketemu lagi nih sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah adik-adik yang udah siap beribadah, yuk boleh siapin hatinya. Boleh siapin, iya adik-adik boleh duduk dulu. Boleh ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Kali ini kita mau siapin waktu kita yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kalau seharian full kita di rumah, itu nggak mencegah waktu kita untuk ketemu sama Tuhan. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau renungin kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan boleh kasih kesehatan buat kita. Kalau hari ini Tuhan masih baik banget sama kita adik-adik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sama-sama kita mengucap syukur kalau Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin kita. Meskipun banyak keadaan yang bikin adik-adik bingung, bikin adik-adik takut. Tapi sekalipun adik-adik tetap dalam Tuhan, Dia gak akan pernah ninggalin kita adik-adik. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini aku masih sehat Tuhan. Terima kasih kalau hari ini aku bisa beribadah Tuhan. Itu sangat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita mau angkat lagu ini. Kita mau menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kembali lagi kami mau hadir Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memuji menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan, api yang menyala-nyala Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terus bernyala-nyala untuk-Mu Bapa. Berikan kami sukacita yang berlebih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami siap untuk beribadah. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita sapa lagi kali ya Oke, Kak. Kak. Ayo, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, masih antusias? Yes, antusias. Udah pada lupa nih Kak kayaknya Kak. Kita sekali lagi Sekali lagi, ya, Kak, sekali lagi, Kak. Tapi aku Lupa. mau sambil bangkit berdiri Iya, Kak, biar lebih adik-adik. semangat. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Yuk bangkit semuanya. berdiri. Nah kan enak kalau bangkit berdiri ya Kak, jadi lebih semangat. Oke. Adik-adik masih antusias? Yes, antusias. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik banget? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Aku. Kita mau angkat lagu pujian, kecaplah dan lihatlah. Semuanya tepuk tangan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Oke adik-adik, gimana? Udah keringetan belum? Udah ya, tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Boleh. Yuk adik-adik yang mau siap dengerin firman Tuhan, boleh duduk lagi. Boleh kipas-kipas dikit yang masih keringetan. Kita mau kembali fokus lagi. Kita mau nikmatin hadirat Tuhan lagi adik-adik lebih dalam lagi. Kakak mau adik-adik fokus. Meskipun adik-adik ibadah di rumah, tapi kakak mau untuk adik-adik tetap fokus. Yuk adik-adik belajar buat hargain Tuhan. Hargain untuk kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Buat adik-adik yang gak tahu lagunya, kita mau belajar bareng-bareng lagunya sini adik-adik. Kita mau nyanyi lagu yang udah sering kita nyanyiin, tapi adik-adik pasti tahu lagunya. Kita mau nyanyi. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
teman-teman. Sekarang yuk kita perkatakan arti Pentakosta yang ketiga ya. Yang semangat, ayo bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama ya. Arti Pentakosta yang ketiga adalah 1. Pancuran Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya. Shalom adik-adik, siap dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita minta yuk hikmat dan urapan supaya kita mengerti dan kita dapat melakukan firman-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu dan urapan-Mu dan hikmat-Mu berada bersama kami. Tuhan, buat hamba-hamba-Mu mengerti Tuhan. Bukan sekedar yang menyampaikan, tetapi adik-adikku dan papa mama yang mendengar. Biar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Biar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, amin. Kakak mau tanya nih, kalau kayak begini nih, suara apa? Oh, itu suara bebek, bener kan? Nah, kalau yang ini nih, susah nih. Dengerin baik-baik ya. Oh, ada yang tahu nggak? Itu suara apa? Pinter! Itu suara sapi. Yang ini nih, yang sering dengar, pasti luar biasa nih. Dengerin. Suara apa ya ini ya? Senengnya pagi-pagi nih. Benar, ini suara ayam jago yang pagi-pagi suka bangunin kita. Enggak deng, kakak yakin adik-adik di sini yang bangunin suara mami. Bener kan? Tapi pagi-pagi ada suara jago. Pinter nih semua ngenalin suara. Ada yang dahsyat nih. Samuel bukan dibangunin sama suara mamanya. Bukan dibangunin sama suara ayam. Bukan dibangunin sama suara ambulans. Bukan. Tahu nggak Samuel dibangunin sama suara apa? Samuel seorang anak kecil. Mamanya namanya Hana. Hari itu Hana berdoa sama Tuhan. Tuhan, minta anak Tuhan, seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Ibu Hana mengandung dan waktu lahir diberi nama Samuel. Mau tahu artinya Samuel? Arti dari Samuel adalah Tuhan mendengar. Wow. Samuel artinya Tuhan mendengar. Hana menjanjikan pada Tuhan, anak itu akan tinggal di bait Allah dan akan melayani Tuhan. Dari masa kecilnya, Samuel main, lari-lari di bait Allah, sampai tidur di bait Allah. Zaman itu, imam yang tinggal di bait Allah, yang memimpin di bait Allah bernama Imam Eli. Tapi sayangnya, ini sayang banget deh. Imam Eli ditemukan jahat di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka sama Imam Eli. Tapi Imam Eli yang bekerja di
bait Allah itu. Dan Samuel dititipkan di Imam Eli. Malam itu seperti biasa hari itu Samuel mengerjakan pekerjaannya. Samuel mengerjakan apa yang Imam Eli suruh. Dia tidur. Lagi tidur. Mendadak dia dengar begini deh. Samuel. Samuel bangun. Lalu dia bangkit. Siapa yang panggil ya? Dia lari. Dia ke Imam Eli. Bapak Eli, Bapak panggil aku ya? Bapak Eli sambil ngantuk-ngantuk nih. Aduh, enggak, aku enggak panggil kamu Samuel. Pergilah tidur. Aduh, orang ngantuk tengah malam. Samuel samperin. Samuel tidur lagi. Dia dengar lagi. Samuel. Samuel bangun. Dia lari. Bapak Eli, Bapak panggil aku ya. Tapi ternyata bukan Bapak Eli yang panggil. Bapak Eli bilang begini, bukan aku Samuel. Sudah, pergilah tidur. Samuel bilang gini, siapa ya yang panggil? Tapi aku tidur lagi deh. Samuel lagi tidur nih, selimutan. Meletakkan kepalanya. Mendadak ada suara lagi. Samuel. Samuel bangun dan dia berlari. Imam Eli, apakah engkau memanggil aku? Apa yang katanya imamnya? Imam Eli tahu. Imam berkata begini, Samuel, bukan aku yang memanggil kamu. Tapi Allah yang memanggil kamu. Jawablah begini. Kalau kamu dipanggil, Samuel, jawablah begini. Ini aku Tuhan, hamba-Mu, dan aku siap mendengarkan. Samuel tidur lagi. Dan panggilan itu Samuel dengar kembali. Samuel. Segera ia bangkit. Dan dia bilang begini. Ini aku Tuhan, hamba-Mu. Aku siap mendengar. Dan malam itu perubahan terjadi. Malam itu Tuhan mencurahkan isi hatinya pada Samuel. Malam itu telinga rohani Samuel dibukakan oleh Tuhan. Malam itu Samuel mendengar isi hatinya Tuhan. Dahsyat ya. Tuhan mempercayakan rencananya pada seorang anak kecil. Tuhan mempercayakan firman-Nya pada seorang anak yang bernama Samuel. Tuhan mencari ke seluruh negeri orang-orang yang hendak mendengarkan Dia. Dan ternyata yang ditemukan zaman itu adalah Samuel. Seringkali, Dek, kita dipanggil papa mama aja gak nyaut ya. Kalau bisa, ya nanti. Boro-boro kita samperin. Kalau kamu mau dipercayakan suara Tuhan, kamu mau dipercayakan firman Tuhan, mulai hormati papa mama kamu. Mulai hormati kakak-kakak kamu. Mulai hormati saudara-saudara kamu. Mulai hormati guru-guru kamu. Kadang-kadang Eli tidak mendengar suara itu. Tapi Eli mengajarkan Samuel cara menjawab. Mungkin papa mama kita gak mengerti. Tapi waktu kita taat, waktu kita hormat, Tuhan akan ajarkan caranya supaya kita mengerti cara mengasihi mereka. Dan yang dahsyat,
Samuel diceritakan semua rencana Tuhan, termasuk rencananya atas Imam Eli. Besok paginya waktu bangun, Imam Eli tanya begini, Samuel, apa yang Tuhan katakan sama kamu? Wow. Ceritanya jelek buat Imam Eli. Tuhan mengatakan bahwa ia akan menghukum Imam Eli dan keluarganya. Anak kecil yang berani, Samuel menyampaikan itu. Dan Imam Eli berkata begini, apapun yang dipandang baik oleh Tuhan, biarkan itu terjadi. Kita butuh keberanian, Dek. Sebagai generasi Yeremia, kita butuh keberanian. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya waktu kamu siap. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya waktu kamu membuka hati kamu untuk mendengarnya. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya kalau kamu berani menghormati orang-orang yang ditempatkan di atas kamu, termasuk papa mama kamu. Dan Tuhan akan menetapkan pesan-pesannya kalau kamu berani menyampaikannya, walaupun mungkin itu tidak baik. Hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang rindu mendengar Dia. Dia mencari anak-anak yang rindu mendengar Dia. Yang penting ya, bukan cuma suara Tuhan yang akan kita dengar, tetapi satu undangan untuk membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mendengar yang baik dari Tuhan kita. Adik-adik di sini mau? Siapin hatinya? Mau? Buka hatinya? Mau? Supaya pendengarannya mendengar hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan. Firman Tuhan berkata, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Tapi bukan sekedar telinga jasmani, tetapi Tuhan mau hati yang mendengar. Adik-adik di sini mau punya hati yang mendengar suara Tuhan? Kalau mau, angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapin hatinya yuk. Tutup matanya. Minta sama Tuhan. Di hari-hari terakhir, dia rindu gerejanya mendengar. Di hari-hari terakhir, dia rindu anak-anaknya mendengar. Untuk dipercayakan rencananya. Untuk dipercayakan bersama-sama menyelesaikan rencananya. Kalau engkau anaknya, kalau engkau juga rindu, angkat aja tangannya. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Pilihlah hidup seperti Samuel. Tinggal dekat dengan hadirat. Tinggal dalam bait Allahnya. Bukankah tubuhmu adalah bait itu? Kuduskan hidupmu. Cepat atau lambat kamu akan mendengar. Kiaralama shikaralaba. Kinatakayaralama shikaralaba yaralaba yaralaba. Tuhan, Kau lihat Tuhan adik-adikku yang mengangkat tangan Bapa. Kerinduan kami cuma satu Bapa. Kami hendak mendengar. Kami hendak ikut dalam rencana-Mu Tuhan. Minta Tuhan, kami minta Tuhan satu kepekaan Tuhan. Kami minta satu hubungan Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar melihat. Kami bukan sekedar melakukan. Tapi kami melakukan tepat apa yang seperti kami dengar. Kami mengerjakan apa yang tepat sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus bekerjalah
dengan bebas dalam hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa kami punya telinga dan kami mendengar hal-hal yang rohani untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, dan untuk hidup kami. Dan kami menjadi berkenan, kami tumbuh besar di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Allah kami. Aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap adik-adikku Tuhan. Biar satu hubungan yang intim Bapa, hubungan yang manis Tuhan, antara mereka dengan Allah kami, antara mereka dengan Roh Kudus, antara mereka dengan hati-Mu dibangun dengan manis. Dan setiap apa yang mereka kerjakan itu tepat seperti apa yang Engkau rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang